Oke. Nampak Ustaz? Bisa nampak Ya, tampilan yang saya sampaikan di situ, yang saya berikan? sudah. Ya, sudah Ustaz. Baiklah, kita mulai. Bismillah. Bismillahi haqqa hamdih. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi la ma'budu bihaqqin illallah. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para solehin, solehat, para mutafaqqihin, mutafaqqihat, dan juga Albina Family dimanapun Anda berada. Kita berada di sebuah kajian yang insya Allah manfaat, yaitu kajian fikih dan hadis. Ini risetnya Ustadz Heru, bahwa ada kajian macam-macam banyak di sekitar Surabaya, Sidoarjo, dan juga di ranah online, tapi sangat sedikit sekali yang menggabungkan kajian fikih berikut hadisnya, begitu ya, atau hadis berikut fikihnya. Dan juga memang ini manfaat sekali. Terima kasih sekali kepada Albina Project yang sudah menggagas ini ikhtira, ya, suatu inovasi dalam kajian. Saya juga belum pernah mengikuti ini, kayaknya idenya bagus ini, makanya saya bersedia sekali untuk ikut program kajian fikih hadis. Insya Allah pada pertemuan yang ketiga setelah 21 Agustus, kemudian pekan lalu dan hari ini, malam ini secara khusus saya nanti juga mungkin kalau ada Seteru, mungkin Seteru akan coba membantu, karena sebenarnya apa ya, Ustadz Heru itu mampu ya, mampu untuk menyampaikan materi ini. Cuman beliau orang yang tawadhu gitu ya, bisa nyari tandem siapa temennya di antara teman-temannya, rupanya alhamdulillah saya yang terpilih. Baiklah, ini boleh sedikit bertanya-tanya begitu ya kepada peserta, atau juga Mas Ilham. Mas Ilham boleh di-share soalnya lagi, atau peserta yang lainnya boleh share di chatting ya. Kalau ilmunya kan sudah tahu semuanya, tertulis ya di sini namanya ilmu yang namanya ilmu fikih ya. Ini fikih. Kalau ada ulama begitu ya, ada orang yang alim gitu dalam hal fikih, ini disebut apa? Boleh dijawab melalui chatting barangkali. Orang yang alim di bidang fikih, orang yang ulama begitu, disebut apa? Ada orang chat. Fuqaha. Oh, fukoha, masya Allah, bagus bagus. Itu bentuk jamaknya. Terima kasih. Kalau ada 3 ke atas, orang yang alim disebut fukoha. Kalau alim 1, kalau jamak ulama. Tapi kalau 1 orang, misalkan, bisa dibantu untuk menjawab. Fakih, betul, masya Allah. Luar biasa kepada Mas Putra dan Mas Zainal Arifin. Kalau itu orang yang alim ya. Kalau orang yang terus belajar, terus-menerus ingin memperbaiki dirinya untuk bisa faqih begitu, untuk paham ilmu fikih, disebut apa namanya? Kalau orangnya ingin belajar terus, usaha terus-menerus, dia disebut apa namanya? Saya berhitungan biar agak cepat ya ini orangnya. 5, 4, 3, 2, 1. Mufakih. Oh, masya Allah. Saya beri nilai 80. Gak apa ya. Mufakih. Betul betul. Tapi sedikit saja orangnya disebut dengan mutafakih ya. Nanti makanya saya sapa solihin solihat di sini nanti dengan sebutan yang agak khusus, yaitu namanya mutafakihin dan mutafakihat. Oke, baiklah. Insya Allah untuk itu aja lah untuk perkenalannya dengan ini, dengan
materi yang pemula. Baiklah, berikutnya lagi kita akan berdoa dengan ucapan malaikat ketika Allah berbicara dengan mereka pun mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami miliki selain ilmu kecuali selain dari yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian kita juga mengucapkan doa agar ilmu kita ini mendapatkan keberkahan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap apa yang telah Engkau berikan kepada kami, ajarkan kepada kami sesuatu yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Nah, kita mulai begitu ya, mungkin ini agak ekstrim, mungkin judulnya mungkin ya, ada apa dengan fikih. Barangkali teman-teman pernah melihat ya, kenapa Mas Ilham tadi mengatakan agak awam, bukan karena awam mungkin ya, mungkin karena jarang mendapatkan atau menemukan kajian-kajian serupa begitu ya. Kemudian mendapatkan fenomena ada orang begitu ya, oh ini haram, ini halal, ini sunnah, ini bid'ah begitu ya, ini tidak boleh, ini wajib. Nah, kita perlu membedakan antara fikih dengan sikap fikih. Bagaimana kawan-kawan menanggapi hal ini? Antara kanan atau kiri, senang atau tidak gitu ya. Boleh dituliskan di situ. Atau mungkin ya biasa saja gitu ya. Senang atau saya terusik sih Ustadz karena itu merasa begitu, Allah alam. Ini sikap fikih kawan-kawan. Maka karena sesungguhnya fikih itu ya asik gitu ya, asik dipelajari karena di dalam fikih itu ada banyak tuntunan, banyak solusi yang bisa kita dapatkan. Pertama barangkali saya share tentang definisi ilmu fikih terlebih dahulu. Mohon izin lompat ke bagian yang ini. Yang ini, oke. Wajar kawan-kawan karena fikih itu didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah allati tustanbatu min adillatiha at-tafsiliyah. Itu kalau lafaz-lafaz dalam kitab-kitab fikih itu seperti itu. Terjemahnya adalah ilmu ini yang kuning ini abaikan ya. Sekarang ada 3 bagian, 3 frase yang berisi tentang hukum-hukum syara. Kenapa hukum syara itu apa saja dan apa saja? Kenapa bahasanya hanya hukum syara saja? Iya, begitu. Karena setiap apa yang dilakukan oleh hamba ini kita sebut sebagai ma'bud, abid ya. Orang yang menyembah. Sebenarnya Allah itu al-ma'bud. Sebagai orang yang terkenai sebagai mukallaf, sebagai ini banyak istilah-istilah yang harus kita pelajari. Ya, mukallaf orang yang dikenai hukum-hukum taklif, hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i itu ya ada wajib, ada sunnah, ada makruh, mubah, dan haram. Yang terperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Makanya ketika kita membahas satu hukum tidak cukup hanya dengan satu, kalau adanya satu hadis ya kita bahas satu hadis, tapi kalau hadisnya itu banyak dan terkait maka harus dikumpulkan semuanya baru diambil hukum. Yang penting bukan itu kawan-kawan. Yang penting adalah yang saya garis bawahi di sini. Kalau mungkin hukum asal kita berbicara al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syarat wajib, sunnah, makruh, itu sempit sekali, hanya 5 bagian saja. Kemudian
dari dalil-dalil terperinci. Dalil itu memang rinci dan juga dari Allah. Tapi yang seru gitu ya, yang seru, yang membuat dinamikanya begitu banyak, yang mungkin dalilnya satu ya, satu. Kemudian sumbernya Al-Qur'an dan hadis begitu. Tapi kenapa begitu banyak? Ya, jawabannya adalah allati tustanbatu. Kemudian turunlah istilah dari situ adalah metode istinbat. Itulah jawaban kenapa begitu banyak madhab, begitu apa ya, bermacam-macam perbedaan di kalangan ulama. Apa itu istinbat? Yaitu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum, maksudnya adalah para faqih tadi, fuqaha, untuk mengungkapkan suatu dalil hukum untuk menjawab persoalan yang terjadi. Itulah alasan kenapa beberapa dalil itu dalilnya satu atau dua gitu ya, tapi kemudian turun bermacam-macam pendapat. Mungkin itu definisi secara istilah ya. Ya, kita naik sedikit kawan-kawan ke bagian definisi fikih secara bahasa, karena kalau secara istilah itu sudah dikhususkan, tapi esensi dari definisi semakin enak kita memahami seseorang, memahami sesuatu itu kalau juga kita memahami secara bahasa, karena bahasa itu biasanya sih terkait dengan esensi atau inti dari permasalahan. Fikih itu dari kata faqiha yafqahu, itu seakar dengan makna dari kata fahima. Ini saya tuliskan, fahima. Lalu kalau teman-teman buka kitab fikih ataupun artikel dengan fikih, definisi tentang fikih itu terkait dengan satu kata ini, yaitu fahima. Fahima, kita paham, di situ artinya ya paham gitu. Bagaimana untuk paham? Maka ada suatu metode untuk paham, yaitu ya tidak ada lagi idza aradta annalaka ilm fa tata'allam. Kalau kamu ingin punya ilmu ya belajar gitu ya. Maka kalau mau ingin paham ya tafaqqah. Tafaqqaha ya tafaqqahu, berusaha untuk paham. Ini dalilnya diambilkan oleh para ulama dari surat yang ke-9 ayat 122. Tidaklah sepatutnya bagi mukminin untuk pergi semuanya ke medan perang. Kalau konteksnya sekarang, tidaklah sepatutnya bagi kaum muslimin itu semuanya untuk bekerja di ranah-ranah tidak syariah begitu ya. Boleh bekerja sebagai dokter, kemudian sebagai arsitek, tapi mbok yau gitu ya. Mbok yau itu dalam bahasa Arabnya falaula. Falaula nafara min kulli firqah, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang saja, taifah, beberapa orang saja. Apa tugasnya taifah itu? Liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam pengetahuan mereka. Nah, ini saya garis bawahi, memperdalam pengetahuan mereka fiddin, tentang agama. Gitu. Maka disinilah muncul istilah dalam bahasa Arab itu tafaqquh fiddin, kawan-kawan. Nah, tafaqquh fiddin. Kita sekarang juga dalam rangka upaya tafaqquh fiddin. Walaupun sedikit demi sedikit, tidak ada hasil instan, tidak ada upaya untuk instan kecuali bagi orang yang sungguh-sungguh gitu. Nah, ini tafaqquh fiddin, kawan-kawan. Oke, dari situ berapa persenkah terjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang ingin ditanyakan, kawan-kawan? Untuk sementara ini itu dulu mengenai definisi. Nah, kalau berikutnya lagi barangkali akan lebih seru lagi, kawan-kawan. Kenapa di dalam
agama Islam itu kan ada beberapa ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang Allah sajikan para ulama peras begitu ya, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu bahasa Arab, balaghah, nahwu, shorof, kemudian ada juga ilmu-ilmu turunan dari ilmu-ilmu yang tadi. Misalkan ilmu fikih ketemu dengan sirah, fiqhus sirah. Nah, itu ada ilmu sejarah ya, sirah, sirah nabawiyah, biografi Nabi. Itu antara fikih, kawan-kawan. Kalau misalkan sekarang kita bahas satu ilmu lebih ke atas lagi, yaitu ilmu ini syariah. Ilmu syariah. Albina family yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita itu kan masih tertukar antara fikih dengan syariah. Ini ilmu syariah, ini ilmu fikih. Bahkan tidak jarang semestinya istilah syariah ini hal yang umum sekali ya. Kemudian menjadi khusus gara-gara menjadi nama fakultas. Seperti saya sendiri dulu belajar di Fakultas Syariah, gitu ya, Syariah wal Qanun, jurusan Syu'bah Syariah Islamiyah. Di situ dipelajarilah ilmu-ilmu fiqhul muqaran, fiqhun nas, fiqhul madhab gitu ya, fikih perbandingan, fikih kontemporer dan sebagainya. Di situ fikih saja. Dan itu sangat detail, sangat rinci dan luas sekali. Seandainya ketika saya ingin masuk tentang oh saya ini alhamdulillah bisa masuk. Rupanya setelah masuk ke situ saya tidak ada apa-apanya. Nah, kawan-kawan sering tidak pernah dengar dengan istilah syariah ini. Atau kata syari, mana yang paling banyak didengarkan? Boleh dibantu dijawab oleh Mas Ilham? Lebih Syar'i. sering kata mana? Syariah ya? Syariah, Syar'i. bukan syari. Seringan syar'i, Ustadz. Oh, syar'i, baik, baik. Ada lagi istilah syar'i, baik, baik. Oke, oke, terima kasih. Ada syariah, ada syari, ada syar'i. Saya tambahkan sini, syar'i. Syar'i. Di mana ya di sini? Syar'i. Oke, baiklah. Ini semakin seru ini malam ini ya, semakin hangat. Padahal di sini sangat dingin sekali. Kalau syariah itu secara bahasa itu ini tempat jalannya air. Tempat jalannya air. Sementara syari' dalam percakapan bahasa Arab itu ini jalan raya. Nanti kalau syar'i itu sesuatu yang bersifat syariah, apapun itu, dan pantas gitu ya. Misalkan baju syar'i begitu ya. Kemudian apalagi ustadz gitu ya, ustadz syar'i. teknologi yang syar'i gitu ya. Nanti jangan-jangan semuanya di syar'i ya, HP syar'i. Kembali ke atas lagi, syariah itu arti asal kata syariah yaitu tempat jalannya air. Maka kalau air itu pasti sesuai dengan sunnatullah. Kalau mengalir ya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah karena itu sunnatullah. Andai kata Allah sudah tentukan dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, tentu air akan mengikuti. Itulah syariah. Maka definisi syariah itu lebih umum daripada fikih aslinya kawan-kawan. Jadi semua hal yang berkaitan dengan dunia dan juga bumi, langit itu sesuai dengan syariah yang Allah tetapkan. Asalnya begitu. Ada suatu kitab judulnya Syariah. Itu kitab tauhid ya. Kemudian kata syari' itu memang dalam bahasa Arab artinya adalah jalan.
Tapi kalau kita dapatkan dalam kitab-kitab fikih gitu ya, ada banyak kata asyari, ada alnya di sini. Ada alif, maaf ini lam, alif dan lam, asyari gitu ya. Asyari itu aslinya adalah siapapun zat yang mensyariatkan, yaitu Allah. Ya, gitu. Ya, Allah yang menetapkan asyari. Sementara yang ditetapkan namanya syariah atau bahasa yang lainnya masyru' gitu ya. Salat, bagaimanakah salat yang sesuai syariah? Bagaimana salat yang masyru' begitu. Nah, maka tentunya ada elemen yang Allah turunkan kepada hambanya, khususnya kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah menjadi sumber utama syariah. Nah, sekarang kalau sampai di situ, kawan-kawan, Albina Family tentu sudah sangat paham sekali ya tentang definisi-definisi, insya Allah. Sekarang kawan-kawan, kita ingin tahu apa saja sih yang menjadi sumber adanya fikih. Sumber fikih itu, kawan-kawan, ada 4 yang disepakati oleh ulama. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah Al-Quran. Nah, ini adalah Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman, petunjuk kita untuk mendapatkan kebahagiaan fit dunia wal akhirah, sehingga kita menjadi nail darain, menerima 2 rumah di dunia dan rumah di akhirat. Maksudnya adalah kebahagiaan di dunia. Apakah Al-Quran? Wa kalamullah munazzil ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi wasitati Jibril. Itulah adalah perkataan Allah yang diwahyukan kepada utusannya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril. Kemudian muta'abbad fi tilawatihi, yang membacanya disebut sebagai ibadah, yang dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Maka urutan-urutan Al-Quran itu sudah ditentukan oleh Allah. Ketika turunkan Al-Quran, 1 ayat ataupun 1 surat, maka sudah ditentukan, letakkan di bagian ini, di surat ini, ayat yang kesekian, itulah Al-Quran. Tentu Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi kita. Kalau bayangkan kawan-kawan, kita memiliki manual book ya. Manual book itu, kalau manual booknya orang yang barang, kemudian lifetime-nya itu panjang, berabad-abad gitu ya, ribuan tahun. Bagaimana tebalnya manual book itu? Tentu tebal sekali ya. Tapi Masya Allah, Al-Quran itu seperti juga manual book untuk kita bisa hidup bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Itu bahagia. Tapi setipis ini, Masya Allah. Tentu hal yang istimewa sekali kalau kita bisa mentadabburi, senantiasa dekat, kemudian menjadi sahabat dengan Al-Quran, kemudian walhasil nanti ketika di alam kubur kita mendapatkan naungan Quran, kemudian di akhirat kita mendapat syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sumber yang kedua adalah al-hadis. Apa itu al-hadis? Ini pernah kita bahas di kajian internal ya Mas Ilham ya. Al-hadis itu bahasanya sunnah, as-sunnah, yaitu segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir atau pembenaran dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya ya sholat ya, karena kita kan memulai kajian ini insya Allah awal tahun depan, dan kita mulai dengan satu pembahasan yaitu sholat fardu. Saya berikan contoh perkataan Nabi Muhammad tentang sholat. Apa kata Nabi Muhammad? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini matan ya. Kalau saudara kemarin menjelaskan tentang
matan atau inti dari satu perkataan Nabi Muhammad. Kalau yang dari an fulan, min fulan namanya sanad ya. Sementara dia sebutkan adalah matan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Nah, baru kemudian Nabi Muhammad mempraktekkan salatnya, kemudian takbirnya bagaimana. Kemudian sahabat-sahabat mengatakan, Rasulullah SAW bertakbir dengan begini, farriju, menjarangkan antar jari-jarinya baina asabi'ihi. Nah, itu hadis berupa perbuatan. Kemudian contoh hadis tentang pembenaran bagaimana Rasulullah SAW melihat sahabatnya makan biawak. Kemudian Nabi Muhammad tidak memakan, tapi tidak bermakna biawak menjadi haram, dhab, ya. Karena kenapa Rasulullah membiarkan sahabatnya? Itu contohnya. Kemudian sumber fikih yang ketiga adalah al-ijma'. Apa itu al-ijma'? Itu dalam bahasa ilmiahnya namanya konsensus atau kesepakatan para ulama ahli ilmu terhadap suatu perkara tertentu yang dilihat dari jumlahnya mereka tidak mungkin bersepakat dalam kedustaan. Itu zaman dahulu insya Allah. Jadi ketika mereka bersepakat di dalam satu majelis tentang satu hukum tertentu, kemudian mereka menetapkan bersama-sama, maka itu disebut sebagai al-ijma'. Nanti pembahasannya sangat lebar, sangat dalam sekali. Ada al-ijma' yang sifatnya khusus di satu wilayah di negara tertentu, di Indonesia saja. Ada ijma' yang sifatnya umum, melintasi seluruh negara. Nah, itu nanti. Kemudian ada sumber fikih yang keempat yang disepakati oleh para ulama al-muttafaq fiha, yaitu al-qiyas. Apa itu al-qiyas? Yaitu melekatkan hukum pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nas atau dalil dengan membandingkan dengan sesuatu yang ada dalilnya dengan memperhatikan kesamaan ilat atau sebabnya. Nah, contoh zaman Nabi Muhammad tidak ditemukan adanya, mohon maaf sekali, rokok ya. Mohon maaf kalau ada yang merokok. Kemudian bagaimanakah para ulama menetapkan hukumnya rokok? Kemudian mereka melekatkan adanya kesamaan ilat, kesamaan sebab. Apa itu kesamaan dzaror, yaitu membahayakan dalam rokok itu. Dalam rokok ditemukan ada racun A, racun B, racun C, racun D dan sebagainya. Maka ini sudah dikatakan sebagai membahayakan, apalagi sudah tulisannya merokok dapat membunuhmu. Ini jatuhlah kepada wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan dirimu kepada kehancuran. Mohon maaf, itu contoh al-qiyas. Maka para ulama melalui al-qiyas ini menetapkan hukumnya rokok yaitu haram. Tapi tenang saja kawan-kawan yang merokok ya jangan tenang sekarang, mungkin bisa nanti jangan-jangan nanti tidak tenang di akhirat. Kok malah nggak tenang Ustaz? Ada sumber fikih yang lainnya kawan-kawan, yaitu di bawah ini tulisan kecil, tulisan dalam bahasa Arab, qaulus sahabi, perkataan sahabat, al-istihsan. Apa itu? Nanti kita bahaslah suatu saat. Al-istishab, saddud dara'i, al-urf, al-masalih musalah, kemudian syar'un man qablana. Itu sumber-sumber fikih yang tidak semua ulama sepakat. Contoh yang kedua ini al-istihsan, itu Imam Syafi'i tidak sepakat tentang adanya al-istihsan. Sementara ulama yang lainnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak sepakat menggunakan qaulus sahabi. Itu contoh tentang sumber fikih yang empat itu yang disepakati oleh para ulama al-muttafaq fiha, sementara 7 yang di bawah itu
tidak sepakati. Tapi dapat kita jadikan sebagai sumber hukum, misalkan al-urf ini, al-urf ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 5 dari kanan. Al-urf ini artinya adalah adat, adat istiadat. Ini sering saya jadikan contoh apa hukumnya Ustadz cium tangan orang tua, karena tidak ditemukan di zaman Nabi. Jangan sampai kita menggunakan 5 kata. Tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Jangan dulu. Karena belum tentu juga. Karena para ulama tidak membid'ahkan, tidak mengharamkan cium tangan. Katakanlah begitu ya. Ada yang mengharamkan cium tangan. Baiklah kawan-kawan, itu sumber-sumber fikih sebagai pemanasan bahwasanya, oke Ustadz, mungkin barangkali sumbernya satu, Al-Quran. Kemudian kenapa berbeda-beda pendapat? Kemudian hadisnya, kadang ingat kawan-kawan, kadang di dalam hadis nanti Seteru dan saya akan membahas tentang hukum sholat fardu, mulai dari niatnya, kemudian amaliyah-amaliyah syarat-syaratnya, kemudian amaliyah-amaliyah pembukanya, takbirnya bagaimana. Kalau kita niatkan, kalau kita amalkan sesuai dengan satu hadis, maka kita akan merasa benar sendiri. Rupanya untuk istimbat, menggali satu bentuk hukum, maka harus didapatkan dalil-dalil yang terperinci tadi, dikumpulkan apa hadis-hadis yang terkait, ayat terkait, kemudian adakah ijma ulama terdahulu maupun qiyas para ulama, kemudian dikumpulkan baru ditentukan hukum di situ. Maka bukan ranah seorang yang lulus S1 ataupun baru belajar melalui YouTube gitu ya untuk berfatwa. Maka kita perlu tahu posisi-posisi tipe-tipe kita terhadap ilmu fikih itu. Kawan-kawan, setidaknya saya menghimpun di dalam fikih itu ada 4 tipe. Siapa sajakah itu? Tipe yang pertama adalah orang yang semestinya bisa berijtihad. Ijtihad itu lafaz yang lebih umum daripada istinbat, kawan-kawan. Yaitu sudah semestinya dia berusaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan untuk mencari ilmu yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Gitu. Ini adalah orang-orang yang benar-benar alim, kemudian faqih terhadap suatu ilmu tertentu. Tentu ada kekhususan di sini, ada mujtahid, ada kalau orangnya namanya mujtahid. Kalau sikapnya namanya ijtihad. Ada mujtahid yang umum, mujtahid am, dia menguasai banyak ilmu ya. Dia menguasai tafsirnya, hadisnya, bahasa Arabnya juga mendalam, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, badi, yang masya Allah. Kemudian juga pengetahuan tentang sirahnya luar biasa. Nah, maka sudah barang tentu kalau orang tipe ini diam saja maka akan menimpakan masalah kepada umat. Maka sudah semestinya dia bergerak untuk mencari suatu masalah tertentu. Contohnya yang tapi ini sudah lama dibahas ya. Hukum mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Ini sudah dibahas. Maka kalau ada ulama yang sudah mengatakan demikian, maka sudah kita sikapnya adalah yang berikutnya, yaitu ittiba. Apa itu ittiba? Dari kata ittaba'anya tabi'u, artinya mengikuti pendapat ulama yang faqih di bidangnya dengan mengetahui dasar-dasarnya. Tentu ada syaratnya ya, dengan mengetahui dasar-dasarnya. Mengapa ulama ingin menyebutkan hukumnya demikian, kemudian kita baca tulisannya di dalam majalah ataupun di dalam
jurnal-jurnal ilmiahnya, kemudian kita tonton YouTube-nya begitu ya. Dia menggunakan dalil dan sebagainya. Oh, begitu. Kita sikap terbaik kita dalam fikih adalah ittiba. Kemudian sikap berikutnya lagi terhadap fikih apa? Yaitu taklid. Nah, taklid ini yaitu menerima perkataan orang lain sementara kita tidak tahu alasan perkataan itu. Itu definisi yang ulama berikan ya. Sikap taklid ini sangat minimal kita lakukan. Kalau kita misalkan tidak tahu dalilnya, minimal kita tahu kapabilitas orang tersebut yang mengatakan. Oh, itu ulama, dia alim, tidak serta mengada-ngada. Itu berarti kita mengikuti. Kemudian sikap yang terburuk yaitu talfik. Talfik itu mengamalkan satu hukum yang terdiri dari dua madhab atau lebih karena kita ingin cari yang mudah, yang enak gitu ya, tanpa mengetahui dalilnya. Contoh-contoh dulu kawan-kawan saya itu kalau wudhu senangnya itu karena pakai peci ini kalau ditinggal itu bisa hilang, bisa jatuh, maka tidak pakai. Tapi dia dalam hal ini memilih madhab yang paling gampang, bukan karena paling diterima kebenarannya. Apa itu? Mengusap rambut sangat minim sekali karena satu madhab Syafi'i itu 3 helai rambut sudah sah. Tanpa mengetahui bahwasanya Imam Syafi'i mengamalkan pendapatnya itu jarang gitu ya. Beliau lebih seringnya mengusap bagaimana? Nah, begini dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Padahal itu adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Nu'man bin Thabit. Atau kita kenal dengan madhab Hanafi. Itu 4 tipe menghadapi fikih. Kawan-kawan? Ya. Oke. Baik Ustaz. Ya. Terkait ini Ustaz dengan program kita Ustaz. Kan kita nanti bicaranya tentang fikih versus hadis ya Ustaz ya. Ya. Sebenarnya gimana sih Ustaz? Kan Imam mazhab itu kan hidupnya setelah ahli hadis Ustaz. Sebelum ya Ustaz ya? Ya, sebelum. Iya. Jadi misalnya gini, ada istilah fikih yang bisa dikaitkan dengan istilah-istilah keilmuan yang misalnya fikih sunnah, kemudian fikih hadis, fikih siro, fikih muamalah, fikih yang lain-lainnya. Sedangkan hadis tidak ada, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Menurut pandangan Ustaz? Kan nanti kita juga berbicara tentang bagaimana fikih dan hadis itu diversuskan. Apakah menurut Ustaz bagaimana terkait hal itu? Oke. Bagus sekali Mas Ilham. Sementara tadi yang disebutkan, sebentar dulu saya koreksi dulu, hadis tidak ada yang dikaitkan dengan, justru hadis itu sangat fleksibel sekali. Ada hadis tentang ahkam, hadis tentang hukum-hukum, ya. Ada hadis tentang tarikh atau sirah, ada hadis tentang sikap atau karakter Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kalau fikih itu memang baru belakangan ini para ulama menggabungkan, mengkhususkan agar para pembelajar seperti saya, seperti kawan-kawan sekalian mutafakihin ini semakin mudah belajarnya. Ya, ada fikih sirah, fikih hadis, gitu. Kalau tafsir ada juga tafsir ahkam, tafsir hukum. Ada suatu kitab yang bagus tentang tafsir hukum ini, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, begitu ya. Terkait dengan program kita ini, cakep sekali ini, saya tertarik untuk gabung sebenarnya sebagai peserta. Lah kok Ustadz Heru menarik gitu ya. Tapi sebenarnya beliau sendiri ya capable gitu. Kawan-kawan, tadi sudah disinggung oleh Mas Ilham tentang masa hidup ulama ya. Sebentar saya share dulu. Saya share tentang masa hidupnya ulama atau periodisasi kehidupan
dari imam madhab. Bismillah. Ya, ini terkait ini Ustaz, kan tadi Ustaz Oktas bilangnya kalau salah satu sumber fikih itu diambil dari ilmu hadis, Ustaz. Berarti kan ilmu hadis duluan yang dipelajari. Tapi kenapa kok ulama-ulama hadis atau imam hadis seperti Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain itu hidupnya jauh setelah dari imam mazhab fikih? Gimana Ustaz? Bagus sekali. Kalau mengenal istimbat hukum itu tidak terkait dengan masa hidup ulama, karena kita mengenal begini, Mas Ilham dan sekalian, bahwasanya ada yang pertama sekali paling senior di antara imam madhab itu adalah Imam Nu'man bin Thabit, atau kita kenal dengan Imam Hanafi. Nu'man, namanya Nu'man bin Thabit. Beliau hidup lahir pada tahun 80 Hijriah. Ini saya ngerti, silakan dilihat di situ. Kemudian wafatnya 150 Hijriah. Kemudian yang imam hadis yang kita kenal sekarang itu Imam Al-Bukhari, aslinya Muhammad, itu lahirnya itu 196 Hijriah. Jadi terpaut berapa masa itu ya? Imam Hanafi 150 wafat, Imam Bukhari 196, 46 tahun. Berarti Imam Al-Bukhari ini masih memenangi Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali gitu ya. Bahkan kita tahu sendiri Imam Bukhari dan Imam Muslim itu madhabnya madhab Syafi'i, Mas Ilham. Madhab Syafi'i. Tapi kita sudah kadung gitu ya mengklasifikasikan mereka sebagai ulama hadis, ulama fikih. Padahal Mas Ilham, perlu kita ketahui bahwasanya Imam Malik ini mana ya? Imam Malik ini adalah ulama yang pertama kali menuliskan hadis. Oke. Oke, namanya kitabnya Al-Muwatta. Al-Muwatta. Kemudian ulama yang pertama kali mengatakan bahwasanya sumber hukum fikih adalah 4, itu Imam Hanafi. Ini yang mengatakan pertama kali Imam Hanafi. Kemudian Imam Syafi'i ini adalah ulama yang pertama kali merumuskan tentang ilmu usul fikih. Belum kita bahas ya tadi usul fikih, gitu. Nah, masing-masing di antara 4 imam madhab fikih ini, baik Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi, itu masing-masing mereka mengatakan idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itu adalah madhabku. Gitu. Berarti kan sudah terbayang ya, waktu itu hadis itu belum terkumpulkan ini hadis sahih. Begitu. Ini hadis yang dhaif gitu, tidak. Jadi memang masa dan belum lagi terkait lokasi hidup mereka. Contoh Imam Malik. Imam Malik itu hidupnya di Madinah. Di Madinah. Jadi tempatnya para sahabat yang masih tinggal di situ, ada Aisyah, masih tidak ketemu sih ya. Kemudian siapa? Banyak sekali para sahabat yang masih tinggal di sekitaran Madinah. Kalau jangan sampai kita mengatakan Imam Malik imam yang kurang jalan-jalan, tapi karena memang di Madinah sudah banyak ulama-ulama di situ. Bahkan Imam Malik itu pun juga belajar dari seorang pemuda yang sudah menjadi ulama di situ, namanya siapa ya? Namanya Rabi'ah. Imam Rabi'ah ini juga terkenal sebagai ulama yang cerdas, namanya Rabi'ah Ar-Ra'i. Kemudian Imam Hanafi. Ini tinggalnya di wilayah Basrah, Irak ya sekarang ini, atau Iran. Imam Syafi'i pertama di Baghdad, kemudian pindah ke Mesir. Begitu. Kawan-kawan,
maka rihlah atau jalan-jalannya ulama-ulama fikih itu menjadi semangat bagi generasi setelahnya, yaitu generasi ulama yang merah ini ya, Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Daruqutni, Ibnu Hibban, dan sebagainya, untuk juga rihlah. Tapi rihlahnya mereka, misinya, mereka sudah paham fikih ya, tapi karena generasi sebelumnya ini ketika mendapatkan hadis ini belum terkodifikasi mana sahihnya, mana dhaifnya, kemudian mereka juga rehlah dalam rangka untuk mencari, mengkodifikasi, ini sulit ini, hadis-hadis. Maka sangat mengilhami kita semuanya, mengilhami ya, Mas Ilham. Mengilhami untuk kita rehlah jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan untuk tafakuh fiddin gitu. Oh, berarti Imam Mazhab itu mengatakan bahwa fikih itu sumber dari hadis, merupakan salah satu sumber dari fikih itu belajar dari hadis yang memang belum dikodifikasi, begitu Ustaz ya? Maksudnya tadi. Demikian sejarahnya kenapa bisa ikhtilaf, bisa berbeda-beda pendapat. Baru yang di masa Imam Hadis itu hadisnya dikodifikasi lebih rapi, begitu apa? Kodifikasi lebih rapi, betul. Maka tentu kawan-kawan kita tidak boleh bersikap hanya taklid buta, mengikuti tapi tidak mau tahu, pokoknya saya mau ikut madhab Maliki saja, Syafi'i saja. Ya, mungkin kurang jalan-jalan gitu ya, perlu fiqhul muqaran bagi perbandingan. Maka kita perlu tahu, oke, ini hikmahnya Mas Ilham. Ini Ustaz Heru juga sering menyampaikan tentang hal ini. Di dalam fikih itu ada istilah sahih, betul. Kemudian ini juga sahih, betul. Kalau ketika ditabrakkan, maka salah satunya apa? Betul ketemu betul, tapi bertentangan. Tentu yang kita pikirkan adalah salah kan ya. Tapi dalam fikih itu kalau betul ketemu betul, sahih inda Syafi'iyah, kemudian sahih indal Malikiyah, kemudian para ulama ketika membandingkan dalilnya, kemudian mentahqiq hadis-hadisnya, kok ya satu ini lebih kuat begitu, maka tidak mengatakan bahwasanya ini salah, ini betul, tapi mereka mengatakan asah wal asah, dan yang paling betul. Nah ini jarang kita dapatkan semangat seperti ini ya, betul berhadapan dengan betul, benar berhadapan dengan benar, maka diambil yang terbenar, yang terbetul dari pendapat-pendapat fikih gitu. Kalau di dalam fikih itu diambil yang paling ya Ustaz ya? Yang paling betul. Gitu. Kalau di hadis bagaimana Ustaz itu? Sama aja ya Ustaz ya? Oke, kalau dalam hadis nanti Ustaz Heru yang akan mengatakan, setahu saya ya dalam hadis itu ada teknik yang dinamakan dengan fit and proper test. Iya, ilmunya namanya al-jarh wa ta'dil. Al-jarhu itu artinya didelepno, dites dulu, at-ta'dil ataupun juga dibetulkan, diluruskan. Ketika melihat satu rawi, misalkan Ad-Darawardi, Abdurrahman Ad-Darawardi, ini dipakai di madhab di dalam Sahih Muslim ini yang merah sampingnya Bukhari ini. Beliau juga seorang ulama yang Muslim ini ulama yang sangat saringannya itu ya ketat gitu ya. Bahkan dikenal dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu ya. Nah, tapi ini oleh sebagian ulama setelahnya di al-jarh, dilemahkan gitu ya. Berarti kalau ini dilemahkan berarti di dalam Sahih Muslim itu ada sekitar 70-an, kurang lebih 73 hadis yang beliau riwayatkan gitu. Nah, itu dinamika di dalam ilmu hadis itu sangat ya asik ya, harus tapi itu hanya yang pakar hadis saja ya, yang mendalami hadis ya. Begitu dalam fikih Mas.
Ada juga yang ya dalam tanda kutip ya ruwetnya itu gini. Misalkan gini. Ini cerita saja sedikit dalam madhab Ya. Syafi'i saja. Ada situ ada Imam An-Nawawi, ada Imam Al-Maturidi. Di dalam madhab Syafi'i saja itu ada pertentangan, ada bantahan, ada sanggahan. Itu ya kalau orang awam ini ngapain sih ketok-ketokan begitu ya. Tapi yang kenapa ya begitu ya, kok asik gitu kita pelajari itu. Ya itu tentu kita mengajak minimal ya kita belajar tentang satu hukum, misalnya hukum angkat tangan. Nah, Allah Akbar, tidak perlu pertentangan begitu. Bagaimana mendapat Syafi'i, bagaimana mendapat Hambali, kemudian Maliki. Ada yang sikapnya di atas, ada yang sikapnya di tengah, di perut, atau tidak sikap sama sekali. Nanti tangannya lurus di samping begitu ya. Nah, itu ada pendapat minimal kita tasamuh dengan hal yang begitu. Tapi kawan-kawan Al-Bina Family dan juga Mas Ilham, kita jangan sampai tasamuh yang berlebihan. Ketika kita, itu mungkin ada, tepatnya nggak ada. Apa? Sholatnya sekte Bahaiyah. Itu tidak ada di dalam madhab Sunni ya, tidak ada di dalam madhab yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memang penting sekali kita belajar dan asik kok, tenang aja. Pasti insya Allah asik. Kenapa? Karena kita jadi tahu sikap kita jadi pas gitu ya, tidak terlalu toleran, juga tidak terlalu bahasa saya saklek gitu ya, tidak terlalu toleran, tidak juga terlalu saklek. Jadi pas. Memang ada di dalam 4 madhab, ya sudah. Tidak ada di dalam 4 madhab ini. Coba diteliti, rupanya ada di dalam madhab yang A, kemudian imamnya menggunakan madhab itu. Tapi kalau di luar itu pasti bisa dikatakan ghairu sunnah atau tidak mengikuti sunnah. Baik. Mungkin teman-teman di sini Al-Bina Family ada yang mau ditanyakan ya terkait masalah fikih ini. Ada apa dengan fikih? Sebelum nanti kita akan menginjak ke kajian kafah yang memang sebenarnya intinya, yang nanti insya Allah di bulan Januari nanti langsung duet ya teman-teman, Ustadz Heru dan Ustadz Oktaf ya. Kapan lagi bisa dapat ilmu dari 2 ustadz sekaligus yang masing-masing punya kapabilitas di bidangnya masing-masing. Sewaktu dulu belajar di Mesir Al-Azhar. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Bisa langsung open mic atau ketik aja. Kalau saya tanya lagi boleh Ustaz? Tafadhol Mas Ilham. Mas Ilham ini nanti saya tanyain ya secara pribadi. Ya teman-teman, dari itu kalau teman-teman ada yang mau tanya silahkan aja diketik ataupun sembari menunggu teman-teman mungkin saya mau tanya. Ustaz tadi kan menyampaikan ya Imam Malik sebagai pengumpul hadis yang pertama dan menjadi imam mazhab fikih yang pertama. Kemudian sedangkan Imam Malik itu tidak pernah keluar dari Madinah. Benar nggak? Dalam sejarahnya begitu. Allahu a'lam insyaallah. Jadi ilmunya beliau Masya Allah turunnya dari Rasulullah dong. Karena kan hadis segala sesuatu yang memang dari Rasulullah kemudian ke sahabat mungkin ke Imam Malik. Seperti itu. Nah pertanyaannya, bagaimana pendapat Ustaz terkait statement berikut? Ada pernah didengar bahwasanya belajar dari Imam Malik saja dan dari ulama Madinah karena lebih dekat ke Rasulullah ilmunya. Padahal kan Ustadz tadi belajarnya ke Mesir. Di mana Ustadz? Masya Allah. Iya. Pada waktu Haji Wada yang mendengarkan Rasulullah pada waktu itu kurang lebih ada yang mengatakan 300.000, ada yang mengatakan 400.000, ada yang mengatakan 600.000 sahabat. Sementara pada waktu periode yang sama, setelah Rasulullah wafat di masa Khalifah Umar bin Khattab, ada sensus lagi ya, sensus penduduk Madinah. Kemudian didapatkan kurang lebih ada sahabat yang masih di Madinah 300.000. Kalau misalkan katakanlah 400 ya, paling sedikitnya 400. Berarti kan ada 100.000 sahabat yang keluar. Apakah mereka juga tidak menerima ilmu dari Rasulullah?
tentu mereka menerima ilmu dari Rasulullah. Bahkan di antara mereka ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang ke Cina ya. Kemudian bahkan kita dengar ada seorang sahabat yang sampai ke Indonesia di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa maksudnya? Bahwa ilmu itu menyebar, melekat di akal para sahabat, kemudian disebarkan, itu juga ilmu. Dan ilmu itu juga ada di sekitar kita yang tentunya ada yang bersanad, ada yang tidak bersanad. Maka didapatkan dengan akal gitu ya. Itu kan juga istimbat, itu juga akal. Dan saya maupun Ustaz Heru berkali-kali menyampaikan bahwasanya ilmu itu juga bisa dapat dengan akal gitu ya. Nah, ini contohnya Mas Ilham. Contohnya ini dalam fikih itu ada kaitannya hukum yang berkembang sesuai dengan keadaannya. Saya share tulisan aja dulu. Nah, kaidahnya itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu beredar menurut ilat atau sebabnya. Contohnya itu begini. Misalkan cuka. Cuka itu kan sebelum jadi cuka itu jadi apa? Khomer. Khomer kan haram ya. Tapi kalau cuka halal. Halal. Kenapa? Karena di dalam khomer itu ada unsur yang iskar, bahasa Arab itu ya. Nanti ini khusus kenapa? Karena banyak istilah-istilah ya. Iskar artinya memabukkan. Kalau ilatnya atau sebabnya itu hilang, maka hukumnya juga berubah. Nah, ini contoh hukum yang beredar yang berubah di masa Rasulullah. Nah, contoh ya. Ini contohnya adalah hukum ziarah kubur. Rasulullah dulu mengatakan, dahulu saya melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Kemudian Rasulullah mengatakan fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Gitu ya. Wala taqulu hajran, dan jangan mengatakan lagi hajran, jauhilah kuburan begitu ya. Karena ziarah kubur itu bagus. Kenapa? Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena ia mengingatkan kematian atau mengingatkan akhirat. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena dulu karena masa dakwah sebelumnya itu Rasulullah tahu bahwasanya imannya sahabat ini masih lemah gitu ya. Jangan-jangan nanti kalau di kuburan syirik ataupun menangis-nangis meronta-ronta gitu ya. Ketika sudah dakwah itu berjalan beberapa tahun, kemudian iman sahabat sudah semakin kuat, maka Rasulullah bolehkan itu. Nah, berarti ilahnya kan iman semakin kuat, makanya diperbolehkan. Nah, itu satu contoh bahwasanya hukum fikih itu tidak saklek gitu ya. Ada sebabnya, ada yang memperbolehkan. Gitu. Berarti pernyataan tadi salah Ustaz ya? Yang kita belajarnya dari imam-imam dari Madinah saja itu salah berarti. Untuk saat ini imam itu ada di mana-mana ya. Ada Imam Sya'roni, ada Imam Mutakin. Nama. Ya. Menarik sekali. Di Syria itu ada Syekh Ramadan Al-Buti. Di Turki itu ada almarhum Said Nursi. Di Syria ada Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Di Mesir banyak sekali, masya Allah. Di Yaman dan Mesir itu tempatnya ulama. Kalau di Timur Tengah ya, kita ini kawan-kawan tidak menafikan wilayah yang lainnya. Karena ini orang Arab yang berbicara kepada kami sebagai orang Ajam, orang non-Arab, mereka mengatakan, orang Syria, saya tanya, kenapa datang ke Mesir? Emang di Syria nggak kurang ulama apa? Kemudian ada lagi yang nggak pelente penampilannya, orang dari Etihad, Imarat, kenapa datang ke Mesir? Iya, karena kami sudah mengenal di Mesir dan di Yaman tempatnya para ulama, begitu. Makanya yang memungkinkan pada waktu kami ya masih belajar dulu, kalau di Yaman pada waktu itu kami tidak memiliki channel atau kami malah mendengarkan di Yaman pernah ada peperangan gitu ya, kami akhirnya ke Mesir. Alhamdulillah saya sudah pulang sebelum ada rame-rame ini demonstrasi. Oke, ya baik Ustaz. Cerita sedikit. Ya, mungkin
ini teman-teman kayaknya nggak ada yang mau tanya. Udah terlalu paham atau pusing ini dengerin Terlalu jelas? ngantuk mungkin. Enggak Terlalu, ngantuk insyaallah. Asik kok ya, sebenarnya kita belajar. sebenarnya asik teman-teman kalau kita belajar. Istilahnya nanti kita akan mencoba untuk merversuskan apalagi ya antara hukum hadis dan fikih. Tadi kan kata Ustaz Oktaf tadi dibilangnya kalau benar ketemu benar nanti dicari yang paling benar. Nah, bagaimana kalau di hadis nanti kita temukan jawabannya di pertemuan kita di kajian kafa di intinya. Mungkin dari situ Ustaz ya. Betul, betul. Ya, ini saya boleh menambahkan sedikit Mas Ilham? Monggo silakan Ustaz, silakan. Oke. Akar dari permasalahan sebenarnya kita itu tidak banyak berbeda pendapat kok dengan kawan-kawan, dengan apa ya, antar golongan di dalam permasalahan fikih gitu ya. Tapi kita perlu memahami antara usul dan furu'. Apa itu usul? Apa itu furu'? Usul itu bukan maknanya saya usul, bukan. Ya, ini pakai H, usul gitu ya. Usul itu perkara, kalau usuliyah gitu ya, perkara pokok dan utama yang dalam syariah atau fikih pada khususnya umat Islam harus bersepakat pada satu hal yang mana bila ada perbedaan akan mengeluarkan kita dari keimanan ataupun kehanifan. Contohnya kalau kita berbeda pendapat tentang hukum puasa Ramadan. Nah, padahal itu wajib. Enggak, itu sunnah, itu haram aja. Boleh. Kemudian cuman kita boleh berbeda pendapat, bukan boleh ya, wajar ya, wajar kita berbeda pendapat dalam hal ini Mas, furu'iyah. Kita nggak boleh berbeda pendapat dalam hal usuliyah, tapi kita wajar berbeda pendapat dalam hal furu'iyah. Apa itu furu'iyah? Perkara cabang dan rinci dari perkara yang usul. Yang mana kalau kita apa namanya, berbeda pendapat tidak disyaratkan untuk sepakat dalam hal itu. Contohnya di dalam sholat itu kita apakah harus menghadap pas banget di Ka'bah gitu ya. Namanya dalam bahasa fikih itu ainul Ka'bah, pas. Atau hanya ittijahul Ka'bah, pokoknya mengarah kepada arahnya Ka'bah. Nah, tentu ini adalah perkara furu'iyah. Dan juga tidak mengeluarkan dari sah atau tidaknya sholat. Jangan sampai kita mengatakan, sholat itu tidak sah. Kenapa? Tidak pas arah Ka'bah. Tapi kita sudah berusaha, padahal sudah berusaha untuk menghadap Ka'bah. Nah, itulah kawan-kawan sebab dari perbedaan pendapat. Tentunya kita harus dan boleh, bukan harus ya, kita boleh berbeda pendapat dalam hal ini, furu'iyah. Tapi jangan sampai kita berbeda pendapat di dalam hal yang ini, yang usuliyah. Perkara sholat kemudian nggak benar, pokoknya usuliyah ini kita menghadap selain Ka'bah nggak apa-apa, nggak boleh. Itu namanya menyalahi perkara usul, perkara yang pokok. Demikian tambahan dari saya sebagai tambahan dari yang tadi yang apa ya, yang dipertanyakan. Perbedaan pendapat tadi ya, perbedaan pendapat. Ya, baik. Baik, mungkin kita nggak ada yang tanya ini kayaknya. Pas. Kalau nggak ada yang tanya, mungkin Ustadz bisa closing statement sekaligus doa. Sekaligus saya juga mau menyampaikan bahwasanya kafa ini nanti kan kajian kafa ini nanti insya Allah di bulan Januari, dan ada lagi satu kajian, tapi ini bukan khusus bukan campur ya, tapi ini khusus akhwat, ada namanya Jamilah, Jamaah Muslimah Albina. Nanti insya Allah di sana nanti sebetulnya ada Ustazah Ani yang merupakan salah satu saja yang memang punya pendidikannya di bidang psikologi. Nanti bisa membahas tentang psikologi perempuan, baik remaja maupun saat menjadi seorang ibu ataupun dan lain sebagainya. Permasalahan perempuan lah intinya. Pokoknya nanti silakan diupdate saja di Instagram kita. Nanti ada pengumumannya bagaimana ikut kajian Jamilah dan ada pengumumannya bagaimana ikut kajian kafa ini. Baik, selanjutnya untuk closing statement dan doanya saya
Silakan ke Ustaz Afdal. Tafadhol Ustaz. Syukran jazilan Mas Ilham. Tadi closing statement-nya saya tambahkan lagi, memang kawan-kawan banyak program-program atau proyek-proyek kebaikan yang kalau kita berjamaah tentu muncul saja, terutama khususnya di Albina ini ketika berkumpul, oh ini banyak jamaah putri, maka dibentuklah Jamilah. Oh ini tidak ada di Surabaya, yaitu kajian fikih dan kajian hadis, maka dibentuklah Kafah. Ketika saya usulkan, ini cerita ya di balik layar, ada kan kajian bahasa Arab, oh sudah ada, oh ya nggak apa, biar tidak saling tumpah tindih dengan jamaah yang lainnya, dengan peserta yang hijrah itu ya masih muyul atau keinginannya belajar bahasa Arab masih tidak begitu banyak, maka tidak membuka dulu. Demikian. Baiklah, untuk menstimulus dan juga memantapkan langkah kita untuk semakin ke depan semakin baik dan juga diperbaiki segala langkah kita dan juga solehkan amal-amal kita, maka kita perlu sahabat sekalian mengucapkan doa yang saya akan bacakan ya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Kemudian hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma inna 'abiduka banu ima'ik. Nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Nas'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw ista'sarta fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'al al-Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ij'al al-Qur'anal 'azima liqulubina diya'a wal asqamina dawa'a wa minan nari mukhallisa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ikhwah sekalian, salihin salihat, mutafaqihin mutafaqihat, kajian kita di dalam Kafah khusus di bagian fikih. Semoga keberkahan menaungi kita semuanya dan kemudahan-kemudahan Allah curahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Mas Ilham.